Halo, selamat datang di YouTube channel saya, Stockholder, di mana kita akan membahas kinerja atau analisa fundamental dari emiten-emiten yang terdaftar di BEI. Senang sekali ya, hari ini kita bisa sharing lagi dengan teman-teman. Hari ini kita akan bahas satu saham request dari salah satu subscriber saya, Peluang Bisnis 4246. Thank you bro, Peluang Bisnis 4246 sudah request uh, untuk menganalisa saham Sido ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai ada disclaimer teman-teman. Ini bukan ajakan beli, jual atau hold, namun keputusan investasi 100% ada di tangan teman-teman. Kita di sini hanya sharing menganalisa uh, emiten secara fundamental. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke profil perusahaan. Sido, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Memiliki lingkup kegiatan usaha dalam industri jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Usaha perindustrian meliputi obat-obatan, jamu dengan merek tolak angin dan kuku bima, bahan jamu, kosmetik, dan seterusnya ya. Ada juga usaha perdagangan, termasuk ekspor impor, pengangkutan darat, pertanian, dan Perseroan memiliki pabrik di Semarang, memproduksi 300 macam produk, jadi produknya banyak ya teman-teman. Kemudian segmen usahanya juga ada beberapa. Yang paling kita kenal tentu saja ya yang punya brand value yang sangat kuat, yaitu Tolak Angin. Next, visi misi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian misinya mengembangkan produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, next kepemilikan saham 60% dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru sebagai pengendali, ya ini miliknya keluarga Hidayat ya teman-teman. Kemudian masyarakat 22,4% dan Concordan Investment Pty Ltd 17,14%. Oke, kemudian kita masuk ke rasio perusahaan dari Sido. Kita lihat yang pertama rasio likuiditas, current rasionya 6,25, bagus sekali ya. Working capital positif, interest coverage-nya juga besar sekali, artinya perusahaan beban bunganya kecil sekali ya. Interest coverage-nya 1375 kali. Yang kedua, rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang. Di sini saya pakai DER dan DER-nya sangat bagus sekali. Next, rasio aktivitas air turnover-nya 5,63 atau piutang rata-rata tertagih dalam waktu 65 hari. Sekitar 2 bulan ya. Ini bagus juga. Next, rasio kinerja, ROE-nya 28%, ROA 25%, NPM 19,57%. Ya, secara rasio ini perusahaan tidak perlu diragukan lagi ya. Perusahaan yang sangat sehat sekali, sangat solid sekali laporan keuangannya. Ya, ini perusahaan yang wonderful ya. Jadi tidak perlu ragu lagi dengan rasio keuangan dari perusahaan Sido ini. Kemudian kita masuk ke relative valuation di harga 540, EPS dari Sido ini 26, book value-nya 113, PE ratio-nya 20,7, PBV-nya 4,75, dividen yield 6,59%, dan dividen payout ratio terakhir di 136,5%. Nah, sebetulnya yang jadi concern dari Sido ini adalah apakah betul perusahaan ini sudah tidak grow. Karena kalau kita flashback, ada penurunan ya di tahun 2022 dan 2023 dalam segi penjualan dan segi laba.
Nah, kalau menurut saya sendiri sih, Sido ini masih termasuk perusahaan yang grow ya, yang bertumbuh. Hanya saja memang tahun 2020 dan 2021 growth-nya itu dibantu oleh adanya pandemi, di mana waktu itu orang mulai concern atas kesehatannya, sehingga penjualan jamu herbal meningkat secara luar biasa. Nah, kemudian di tahun 2022 atau new normal, concern itu seperti mulai memudar ya, sehingga kinerja Sido ya kembali normal lagi, alias riset lagi ke sebelum pandemi. Tapi kalau dibandingkan sebelum pandemi, tentu saja kinerjanya masih grow karena memang perusahaan ini punya fundamental yang bagus dan juga memang termasuk perusahaan yang grow. Nah, kemudian concern yang kedua itu mungkin dari segi valuasi ya. Nah, sebelum kita bahas valuasi, kita mau lihat dulu di emiten Sido ini memang sedang mengalami penurunan kinerja ya. Terutama kalau di annual report dari perusahaan Sido itu disebabkan oleh kenaikan bahan baku BBM dan gas, kemudian juga kenaikan harga pangan ya. Ditambah lagi dari segi makro juga ada kebijakan moneter yang ketat, suku bunga yang cukup tinggi, kemudian lonjakan inflasi. Tapi sebenarnya Sido ini juga dibantu oleh produk-produk unggulan yang punya margin tinggi, seperti tolak angin, seperti kuku Bima Energy. Bahkan manajemen sendiri bilang bahwa segmen jamu herbal dan suplemen mengalami penurunan volume penjualan, kecuali pangsa pasar tolak angin yang tetap stabil dan tidak ada indikasi penurunan penjualan. Nah, di sini saya lihat Sido ini mempunyai brand awareness dan brand equity yang bagus sekali ya. Nah, kemudian concern yang kedua itu masalah valuasi. Di sini Sido adalah menurut saya perusahaan yang grow karena konsisten bertumbuh ya. Kemudian juga rutin membagikan dividen. Jadi metode valuasi yang kita bisa pakai untuk menghitung nilai wajar saham Sido itu bisa pakai PEG ratio, kemudian bisa pakai dividend yield model, dan kita akan pakai discounted dividend model. Nah, di tahun 2023 sendiri, manajemen memproyeksikan kinerja keuangan mengalami penurunan 10% year on year ya, baik dari sisi penjualan maupun laba bersih. Ya, di sini manajemen bilang target keuangan tahun ini kami targetkan untuk tahun 2023 memang ada pelemahan daya beli di masyarakat secara menyeluruh. Penjualan kami targetkan masih turun 10% dan laba bersih juga turun 10%. Nah, nanti dari perkataan manajemen ini kita akan mencoba menentukan memforecast laba tahun 2023 itu ada berapa ya. Nah, metode yang pertama kita pakai PEG ratio, tapi karena perusahaan rutin membagikan dividen, kita coba pakai PEGY ratio ya. Nah, yang pertama ini saya coba pakai perhitungan menginclude dari faktor pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021 juga kita hitung. Jadi di sini ada laba 2023 proyeksi turun 10% dari 2022 jadi 995 miliar. Kemudian laba 2019 itu 5 tahun yang lalu 808 miliar. Nah, oleh karena itu ditemukan CAGR-nya 4,2%. Harga sekarang di 540. EPS proyeksi tahun 2023 dengan asumsi laba 2023 995 miliar adalah 33,16. Sehingga dapat PE ratio-nya 16,2 dan dividend yield 6,5%. Nah, berdasarkan perhitungan 5 tahun terakhir, PEGY ratio-nya adalah PE ratio dibagi growth rate-nya, yaitu 16,2% dibagi 4,2% ditambah dividend yield-nya 6,5% dan ketemunya 1,51 alias over value. Jadi kita membeli 1 unit growth seharga 1,5 dan itu kemahalan.
Tapi ini kalau menurut saya perhitungan seperti ini agak bias ya. Karena memang waktu pandemi kan penjualan dan labanya meningkat sangat drastis gitu. Agak bias kalau menginclude kinerja saat pandemi. Oleh karena itu saya coba menghitung PEGY ratio dengan tidak memperhitungkan faktor pandemi. Jadi kita hitung hanya di tahun 2017, 2018, 2019, langsung ke new normal 2022 dan 2023. Sehingga ketemu laba proyeksi 995 miliar, laba 2017 534 miliar, dan CAGR-nya ketemu 13,25%. Maka PEG ratio dari SIDO ini adalah 16,2 dibagi 13,25%, yaitu CAGR-nya, ditambah dividen yield 6,5%. Ketemunya 0,82, under value. Jadi 1 unit growth dari SIDO kita beli di 0,82. Kemudian yang kedua, karena dia rutin membagikan dividen, kita bisa pakai dividen yield model. Dividen yang terakhir adalah 35,6. Growth dividen kita taruh aja 5% dan kita mengharapkan return 12% ya, 2 kali dari bunga deposito. Sehingga ketemu hasilnya 534. Nah, harga sekarang adalah 525. Jadi ya sebenarnya ini fair value-nya ya. Tidak bisa dibilang mahal, tidak bisa dibilang murah juga. Nah, yang ketiga kita pakai dividen discount model. Jadi dividen discount model ini pendapatan masa depan kita diskontokan ke masa sekarang. Kita mau mencari berapa nilai di masa sekarang. Pertama kita butuh growth dari perusahaan SIDO. Saya tidak menginclude dari pandemi ya. Jadi grow-nya hanya non-pandemi atau new normal di tahun 2017, 2018, 2019, 2022, dan 2023. Itu seperti tadi 13%, tapi saat menghitung seperti ini lebih baik kita pakai perhitungan konservatif ya. Kita potong aja jadi 2, jadi 6,5% growth-nya. Kemudian IPS 2023 proyeksi itu 33,16. Jadi IPS tahun kelima dengan growth 6,5% itu 45,43. Dengan dividen payout ratio, SIDO ini selalu membagikan 100%, 100% lebih. Kita cari juga yang konservatif, yang paling kecil yaitu 90%. Dan PE ratio dari SIDO ini kita juga pilih yang terkecil ya. Jadi dalam rata-rata 3-5 tahun terakhir, PE ratio terkecilnya adalah 15. Nah, seperti tadi, required rate of return yang kita inginkan itu adalah 12%. 2 kali bunga deposito. Kemudian kita juga perlu cari terminal value, yaitu dividen tahun kelima kita kalikan dengan PE ratio-nya, ketemu 681,45. Nah, dari situ kita sudah bisa melakukan perhitungan dengan metode dividen discount model. Nah, di sini dividen tahun pertama 31,8 dibagi 1 plus return yang kita inginkan 12% dipangkat 1. Kemudian dividen tahun kedua 33,8 dibagi 1 plus 12% pangkat 2 dan seterusnya. Dan terakhir kita tambahkan terminal value-nya yaitu 681,45 dibagi 1 plus 12% kita pangkatkan 5. Ketemu valuasi berdasarkan dividen diskon model adalah 515. Nah, dengan harga sekarang yang 540, ya sebetulnya ini sudah fair value ya, sudah harga wajarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi berdasarkan 3 perhitungan valuasi ini sebetulnya ya memang harga SIDO ini sudah di harga wajar ya, tidak kemahalan, tidak juga kemurahan. Mungkin hanya dengan PEGY ratio tadi kita bisa menemukan undervalue di angka pertumbuhan yang kita bayarkan lebih murah jadi 0,82 ya. Namun itu juga kalau bagi saya tidak masuk kriteria investasi menurut kriteria saya ya. Karena margin of safety bagi kriteria saya itu
25% atau lebih. Sedangkan tadi dengan PGY ratio itu hanya 18% lebih ya margin of safety-nya teman-teman. Setelah kita bahas, maka diperoleh kesimpulan bahwa saham SIDO adalah perusahaan yang bagus dengan laporan keuangan yang sangat sehat, tidak perlu diragukan lagi. Kemudian pertumbuhan pesat SIDO di tahun 2020 dan 2021 itu dikarenakan faktor jangka pendek atau pandemi. Jadi faktor sementara ya, bukan faktor selamanya gitu, yang mengakibatkan penjualan dan laba naik drastis di saat pandemi. Namun saat new normal, penjualan mengalami penurunan, namun masih di atas tahun 2019. Ya memang juga dikarenakan keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman, suku bunga yang tinggi, juga kenaikan inflasi. Nah, untuk menghindari bias dikarenakan peningkatan kinerja SIDO karena faktor eksternal atau pandemi, maka kami mengeliminasi laporan keuangan 2020 dan 2021 dalam melakukan perhitungan dan hanya menggunakan laporan keuangan new normal. Karena SIDO adalah perusahaan dengan growth yang baik dan track record rutin bagikan dividen, valuasi yang bisa dilakukan adalah dengan PEGY ratio, dividend yield model, dan discounted dividend model. Hasil yang diperoleh dari metode valuasi menggunakan PEGY ratio adalah 0,82 atau under value dengan margin of safety 18%. Bagi saya sendiri 18% adalah margin of safety yang kurang menarik ya. Kriteria saya sendiri adalah 25% ke atas. Kemudian hasil yang diperoleh dari dividend yield model adalah 534. Bisa dibilang ya memang sudah fair value-nya. Dan yang terakhir hasil yang diperoleh menggunakan DDM dengan asumsi-asumsi tertentu yang menurut saya cukup konservatif ya, adalah 515. Juga sama, memang harganya fairnya segitu ya. Dan next, mengenai mulai tingginya kasus COVID-19, kami berpendapat bahwa sebaiknya kita hanya memperhitungkan faktor fundamental perusahaan saja pada saat new normal, mengingat pandemi hanyalah situasi sementara saja. Jadi kesimpulannya menurut saya harga sekarang SIDO itu sudah harga wajar ya. Namun kalau memang COVID nanti tinggi sehingga perusahaan bisa meningkatkan penjualannya lagi dalam segmen jamu dan herbal, maka itu ya sentimen positif ya bagi perusahaan. Tapi dengan mengeliminasi hal itu sebetulnya harga saham SIDO ya menurut kami ini sudah harga wajarnya segini ya, begitu. Jadi ini pembahasannya untuk Bro Peluang Bisnis. Terima kasih banyak. Balik lagi ini disclaimer ya. Ini hanya pembahasan pribadi, analisa pribadi. Keputusan investasi hanya bisa dilakukan di tangan teman-teman sendiri ya, 100%. Oke, sampai sini aja pembahasan saham SIDO. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.